Selamat malam, sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Tadi menjelang maghrib, Ibu Regina SMS dan saya membaca. Setelah itu ada komunikasi, apakah saya bisa memberikan masukan sharing rohani di malam hari ini menggantikan Pastor Akyat yang tiba-tiba menginformasikan tidak hadir. Ya, karena tiba-tiba saya juga tidak punya bahan yang saya refleksikan lebih mendalam, maka saya menawarkan, oke, saya sebagai ketua komisi sosial, komunikasi sosial Keuskupan Agung Medan, saya menawarkan kita merenungkan pesan Bapak Suci Paus Leo ke-14 untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60 tahun 2026, yaitu menjaga wajah dan suara manusia atau preserving human voices and faces di era AI, Artificial Intelligence, dengan devosi wajah kudus Yesus. Karena ada kata yang sama di dalam pesan Paus ini, menjaga wajah manusia, sedangkan Anda berdevosi wajah kudus Yesus. Jadi saya melihat sangat menarik. Meskipun saya tidak menyiapkan slide untuk dipresentasikan, saya mencoba, ini ada hitanya, mencoba untuk mengawali dengan pertanyaan, apa relevansi devosi wajah kudus Yesus di era AI ini? Dan apa kontribusi devosi wajah kudus Yesus di era AI? Di sini hendak direnungkan makna atau signifikan dan relevansi devosi ini bagi kita saat ini. Nah, sekilas saya kembali kepada wajah kudus Yesus di dalam Mazmur 27 ayat 8 tertulis, wajahmu ku cari ya Tuhan. Dan inilah yang sekarang ini Anda renungkan, Anda cari dan Anda temukan dalam wajah kudus Yesus. Dan ini telah diungkapkan juga dalam Bilangan bab 6 ayat 24 sampai 26. Berkat imam memohon agar Tuhan Allah menyinari umatnya dengan wajahnya yang kudus. Kita tahu di dalam kisah penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, Veronika mengusap wajah Yesus. Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, menempatkan devosi wajah kudus Yesus untuk merenungkan penderitaan Kristus yang mencintai manusia. Sungguh, wajah Yesus, wajah penuh belas kasih, wajah penuh kerahiman, dan wajah yang menderita karena cinta kepada kita. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang wajah Yesus, kita masuk ke dalam pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus itu sendiri. Kita mengenal Dia melalui wajah Dia. Sang Sabda menjadi daging. Dan kita mau belajar mencintai Dia yang telah menunjukkan wajah yang mencintai umat manusia. Hati Allah di dalam wajah manusia, yaitu wajah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, sangat dibanggakan bahwa dengan memperkenalkan devosi wajah kudus Yesus ini oleh sahabat saya, Pastor Anastasius Ari Pawarta Okarm, membawa kita untuk membiarkan wajah kudus Yesus mengubah wajah kita. Pertama-tama mengubah hati kita. Sangat menarik bahwa Paus Benediktus XVI dia mengatakan satu ungkapan, wajah Kristus adalah inti hidup Kristiani. Memang benar, karena wajah Kristus adalah Sang Sabda yang menjadi manusia dalam wajah manusia. Nah, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, adapun pesan Paus Leo ke-14
untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60. Jadi sudah 60 tahun sejak Konsili Vatikan kedua meluncurkan dokumen Inter Mirifica yang artinya apa? Penemuan-penemuan di bidang teknologi komunikasi zaman itu tahun 60-an, film, televisi, foto, mass media, itu koran atau harian, itu sangat bermanfaat untuk pewartaan Injil Kerajaan Allah. Dan melalui media sosial, gereja melihat bahwa Tuhan memakai media-media ini untuk pewartaan Tuhan kita Yesus Kristus, membentuk gereja dan sekaligus untuk memelihara komunitas gereja yang berziarah di dunia ini. Adapun pesan dari dokumen Inter Mirifica tersebut yakni setiap keuskupan atau gereja lokal hendaknya memutuskan dalam satu hari setahun untuk merayakan Hari Komunikasi Sosial Dunia dengan 3 pesan. Yang pertama, untuk perayaan iman, yaitu liturgi Ekaristi tentang tema Hari Komunikasi, selebrasi. Yang kedua, animasi, arti apa? Gereja, misalnya melalui Komisi Komsos, itu mewartakan, mengedukasi umat bagaimana menggunakan media untuk pewartaan baik cetak maupun digital. Dan yang ketiga, kontribusi. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kolekte pertama dari Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang kita rayakan tanggal 17 Mei yang lalu itu diserahkan kepada keuskupan yang akan dikelola lebih lanjut untuk pengembangan media komunikasi. Nah, itulah latar belakang mengapa ada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60 di tahun 2026. Adapun tema yang diangkat oleh Paus Leo XIV yaitu menjaga wajah dan suara manusia. Mengapa? Paus Leo menyadari wajah dan suara manusia ini sedang diancam dan akan hilang oleh era artificial intelligence. Maka di dalam dokumen ini Paus pertama-tama menyampaikan bahwa setiap kita memiliki wajah dan wajah itu unik. Wajah setiap orang berbeda-beda satu sama lain. Keunikan wajah ini merupakan anugerah yang sejati dari Allah. Dan wajah mengekspresikan identitas seseorang. Jadi kita hanya dapat membedakan seseorang itu dari wajahnya. Yang pertama-tama adalah wajah, bukan anggota tubuh yang lain. Dan dengan wajah tersebut kita bukan hanya menunjukkan identitas, tetapi sekaligus mengungkapkan relasi kita dengan orang lain. Wajah mengandung 2 unsur, wajah manusia, identitas dan relasi. Inilah kehadiran. Kita hadir menunjukkan identitas sekaligus mau membangun relasi satu sama lain. Oleh karena itu, Paus menyampaikan bahwa wajah dan suara adalah sesuatu yang sakral dari Allah. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, menganugerahkan keduanya, suara dan wajah, ketika ia memanggil kita kepada kehidupan melalui sabdanya. Sabda ini bergema sepanjang zaman melalui suara para nabi dan pada kepenuhan waktu menjadi daging, yaitu dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus itu memiliki keunikan. Wajahnya unik. Dan suaranya unik. Dan itu dikenal oleh murid-muridnya. Dan orang banyak yang menyaksikan pewartaan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam wajah Kristus dan suara Kristus, kita mendengarkan
Bapa yang memiliki hati yang mencintai kita. Di dalam wajah dan suara Kristus, kita mengalami Bapa yang mau berkorban melalui penderitaan Kristus untuk menyelamatkan kita. Wajah Tuhan kita Yesus Kristus dan suaranya adalah tanda nyata Dia hadir bersama dengan kita dan hendak berkomunikasi dengan manusia. Tuhan kita Yesus Kristus berkomunikasi dengan manusia melalui wajah dan suaranya. Wajah dan suaranya yang kudus itu. Sahabat-sahabat Rani yang terkasih, inilah yang terjadi sejak awal penciptaan manusia. Kita memantulkan wajah dan suara dari Bapa di surga. Dan itu menjadi penuh dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang kini menjadi sumber dan pusat devosi sahabat-sahabat Rani, di mana saya melihat akhir-akhir ini devosi wajah kudus Yesus semakin memperkaya persahabatan Anda dengan Kristus, Sang Sabda yang menjadi daging. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Nah, sekarang kita ingin masuk ke dalam apa yang Paus katakan, kini saatnya kita hendak menjaga wajah dan suara manusia di dalam era AI ini. Mengapa? Sebab wajah dan suara manusia ini akan bisa hilang. Mengapa? Yang pertama, AI atau artificial intelligence cenderung mengubah wajah manusia, mengubah manusia menjadi hanya sebuah data, profil, algoritma. Dia merekam perilaku-perilaku kita apabila Bapak Ibu menggunakan media sosial dan mulai menulis postingan-postingan, kalimat-kalimat yang galau, yang dominan sedih, terpuruk, maka ketika ditanya pada AI, dia akan mengumpulkan data-data itu dan menyimpulkan Anda mungkin seorang yang dilanda depresi. Dia mengumpulkan data-data yang kita masukkan ke dalam YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga media-media sosial lainnya. Semakin banyak Anda memasukkan data Anda, itulah yang dikumpulkan dan dianalisa oleh AI, dan dia akan menjawab permintaan orang tentang data kita atau sesuatu yang ada di dalam media digital. Oleh karena itu, bagi sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa relevansi, apa maknanya devosi wajah kudus Yesus ketika AI cenderung mengubah manusia hanya sekedar data, profil, algoritma, dan perilaku? Disinilah dengan berdevosi wajah kudus Yesus, kita justru diingatkan bahwa manusia adalah pribadi yang memiliki kebebasan nurani, dan dengan inilah kita membangun relasi dengan Allah. Dengan kata lain, bahwa devosi wajah kudus Yesus ini tetap menyadarkan kita bahwa wajah itu bukan sekedar sebuah data, tetapi wajah itu sungguh-sungguh mencerminkan adanya kebebasan batin kita, mengekspresikan nurani kita, dan dari wajah kita hendak membangun relasi dengan Allah. Yang kedua, AI tidak dapat menatap dengan kasih. AI dapat mengenal emosi kita, menganalisa ekspresi-ekspresi wajah kita, dan mungkin juga memprediksi perilaku kita. Tetapi AI tidak benar-benar mengasihi kita. AI tidak memiliki cinta. Oleh karena itu, ketika kita memalingkan wajah kita
kepada wajah Yesus, kita berhadapan dengan wajah yang mencintai kita. Kita memandang wajah yang menderita untuk mencintai dan menyelamatkan kita. Di dalam AI, hal ini tidak Anda temukan. Kita ingat bagaimana Petrus ketika ia menyangkal Yesus 3 kali. Wajah Yesus yang mulai mengalami penderitaan, disiksa, dihakimin. Ketika Petrus menatap wajah Yesus dan dia menangis karena ia telah mengkhianati wajah tersebut. Ketika ditanya oleh perempuan itu, apakah engkau murid orang ini? Petrus katakan tidak. Petrus ingin mengatakan, aku tidak mengenal wajahnya. Aku tidak mengenal suaranya. Aku tidak mengenal identitas dia. Dan aku tidak berelasi dengan dia. Ternyata Petrus menyangkal bahwa dia telah berelasi. Dia telah mengenal wajah tersebut, wajah Tuhan kita Yesus Kristus. Wajah Yesus yang berhadapan dengan wajah Sakeus telah membuat Sakeus bertobat. Dan dia ingin membagi apa yang telah dia ambil dari orang lain dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan kita ingat ketika seorang anak muda yang kaya bertanya pada Yesus, Tuhan, bagaimana aku memperoleh kehidupan yang kekal? Yesus menjawab, jualah segala hartamu. Dan orang itu mengekspresikan wajah yang sedih. Dan Yesus memandang dia dengan penuh kasih. Wajah Yesus, wajah yang berbelas kasih. Dan ini tidak Anda temukan di dalam AI. AI mungkin akan membuat wajah Yesus dengan berbagai dimensi, tetapi itu hanyalah sebuah instrumen, tetapi tidak mengekspresikan kesejatian wajah Yesus. Kita harus masuk lebih dalam ke dalam wajah Yesus. Oleh karena itu, bagi AI, wajah Yesus Kristus dapat dia buat sangat realistis. Bapak Ibu dapat membuat gambar, buatlah wajah Yesus yang tersenyum. AI akan menggambar wajah Yesus yang tersenyum, wajah Yesus yang sedih. Kita bisa membuat karya yang sangat realistis, yaitu karya seni dengan multi dimensi wajah Tuhan kita Yesus Kristus. Namun bagi gereja, itu hanyalah sebuah sarana doa. Oleh karena itu, saya kira saya merenungkan wajah Yesus yang ditemukan dan dilukiskan dalam refleksi Santa Teresa kanak-kanak Yesus jauh lebih otentik karena terkoneksi dengan sejarah dari devosi wajah kudus Yesus. Kalau sudah mulai menggunakan wajah Yesus di AI, mungkin bagus, tetapi ada yang terputus karena jejak dari wajah Yesus yang dialami devosan-devosan di masa yang lalu tergerus oleh apa yang didesain oleh AI. Bagi gereja, wajah Yesus Kristus itu adalah wajah yang hadir untuk berelasi, bukan hanya sebuah objek devosi saja, tetapi sebuah sarana yang menghadirkan identitas Tuhan Yesus dan dia mau berelasi dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita membangun relasi melalui wajah Yesus, kita hendak melihat siapa dia dan bagaimana wajah itu menyapa kita, membimbing kita dengan hati kerahiman. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Paus Leo ke-14 mengungkapkan bahwa AI ini dapat menggerus relasi kita satu sama lain.
orang cenderung berkomunikasi dengan AI, bertanya kepada AI, dan AI dapat menjawab apa yang kita butuhkan. Melalui AI kita akan mengalami apa yang deepfake, misalnya kepalsuan-kepalsuan di mana realitas yang asli dengan yang tidak asli itu amat sangat mirip. Terkadang amat sangat sulit. Saya baru-baru ini libur, saya memperkenalkan sebuah aplikasi melalui kepada para imam di sana di kampung saya, rupanya belum mahir dengan menggunakan AI. Saya ambil dari aplikasi Gemini, google.com. Saya memotret pastor itu, kemudian saya bertanya kepada AI, gantilah background dari foto orang ini dengan background Vatikan, Saint Peter, dan pastor ini memakai baju Roman kolar dan jas. Dalam waktu yang singkat, dia telah menerima foto saya, yaitu dia berada di Vatikan. Mirip sekali. Seakan-akan dia baru pulang dari Vatikan. Nah, inilah akibat dari AI. Ya, sulit membedakan mana yang asli, mana yang buatan AI. Maka itu membutuhkan belajar lebih lanjut. Atau kita dapat, sekarang saya lagi sedang presentasikan akan dibuat copy paste di sini. Bisa saja ya menambah fitur-fitur atau simbol-simbol tertentu sehingga seakan-akan saya akan berubah. Atau AI ini membantu kita untuk simulasi. Ya seperti pilot akan mengadakan simulasi penerbangan itu menggunakan AI. Ya, itu reality virtual. Ya, bisa. Banyak sekali yang dapat digunakan oleh kita di dalam penggunaan AI. Paus Leo ke-14 juga mengingatkan bahwa AI itu membuat orang malas berpikir. Sehingga Paus Leo mengingatkan kita, khususnya para pastor, tidak boleh Anda membuat khotbah dengan meminta kepada AI. Anda harus masuk ke dalam hati Yesus. Anda harus berproses perjumpaan dengan firman Tuhan. Merenungkan itu menjadi milikmu dan bagikan kepada orang lain. Tetapi bukan dari khotbah AI. Dan itu membuat Anda tidak masuk ke dalam relasi dengan Yesus. Menatap wajah Yesus. Mendengarkan suara dan hati dia berbicara. Untuk menangkap sebuah pesan apa yang disampaikan melalui perikop Injil tersebut bagi umat Allah. Paulus mengingatkan kita, khususnya kami para imam, jangan membuatkan AI mengganti renungan Anda. AI itu hanya kopilot. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Oleh karena itu, devosi wajah kudus Yesus ini sungguh merupakan sebuah anugerah bagi gereja agar kita hidup secara otentik. Kita tidak hidup dalam kepalsuan. Memang AI dapat menciptakan berbagai kepalsuan, tetapi devosi wajah kudus Yesus mendorong kita agar diingatkan oleh Yesus untuk tidak hidup di dalam kepalsuan. Tuhan kita Yesus Kristus tidak menggunakan wajahnya untuk memasukkan sesuatu, tetapi mengekspresikan hati Allah, cinta Allah, perasaan Allah, dan pikiran Allah bagi umat manusia. Wajah lahiriah kita harusnya mencerminkan hati kita secara terus-menerus. Dan ini dibaharui oleh wajah Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat rohani terkasih, yang berikut Paus Leo mengingatkan kita bahwa
kita jangan hidup dalam kepura-puraan. Yaitu bahwa, saya membaca, saat kita menjelajah media sosial, semakin sulit membedakan apakah kita berinteraksi dengan manusia atau dengan bot atau influencer virtual. Intervensi tersembunyi dari agen otomatis ini mempengaruhi perdebatan publik dan pilihan individu. Chatbot berbasis model bahasa besar mampu melakukan persuasi secara halus melalui interaksi yang dipersonalisasi. Struktur dialogis dan adaptasinya dapat meniru perasaan manusia sehingga mensimulasikan relasi. Meskipun tanpa menarik apa yang dibuat AI, tetapi itu bisa juga menipu. Dan itu rentan membuat kita itu masuk dalam relasi emosional dengan orang lain. Maka tidak mengherankan saat ini orang mudah kali emosi. Mudah kali emosi, tak terkontrol, karena memang di dalam algoritma itu kan yang dimunculkan hal-hal yang emosi. Orang nggak banyak berpikir. Coba sekarang ini, para bapak ibu ketika search di media sosial, berapa lama sih? Mungkin hanya 3-4 menit, itu sudah lama sekali. Oleh karena itu, perjuangan kami di media sosial bagaimana menyampaikan pesan di media sosial singkat. Karena orang sekarang nggak lagi lama-lama untuk melihat dan berpikir, cepat bosan. Karena itulah terpengaruh oleh budaya TikTok, terpengaruh oleh budaya short message. Semuanya singkat, singkat, singkat. Mungkin Bapak Ibu akan mengalami dengan anak-anak sekarang ini. Anak-anak sekarang ini malas bicara ya. Ditanya, kau sudah makan? Sudah. Dia tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Apa yang dia makannya, bagaimana perasaan dia. Ketika ditanya lebih lanjut, mama hebat sekali. Nah inilah. Jadi sekarang ini rentan ya komunikasi di dalam kehidupan kita. Orang sudah malas untuk berpikir, apalagi malas untuk berbicara, dan juga malas untuk mendengarkan. Oleh karena itu, dengan menempatkan wajah kudus Yesus, kita janganlah malas berpikir. Jangan bosan-bosannya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan ketika orang lain bertanya, jawablah secara lengkap dan utuh. Dan mungkin mereka membutuhkan informasi lebih, membutuhkan lebih dalam apa yang ingin Anda katakan. Dan semoga ini menjadi culture di dalam sahabat-sahabat rohani yang ada di dalam media sosial ini. Kita menyampaikan sesuatu tidak dikonstruksikan, tidak didesain pikiran kita oleh gaya dari media bahasa digital, media sosial. Ya, itu yang diingatkan oleh Paus. Oleh karena itu, pikiran kita hendaknya diciptakan, ya, pikiran kita hendaknya diciptakan oleh relasi kita dengan Allah. Allah tidak bosan-bosannya berbicara kepada kita, dan kita juga tidak bosan-bosannya bicara tentang kasih kepada orang lain. Dengan memandang wajah kudus Yesus, kita tidak membiarkan pikiran kita, pandangan kita dipengaruhi oleh model-model yang disajikan oleh media sosial. Inilah yang diingatkan oleh Paus Leo ke-14. Oleh karena itu, sahabat-sahabat rohani terkasih, Paus mengatakan, di balik kekuatan besar ini hanya ada segelintir perusahaan yang mengendalikannya. Memang kita dikendalikan oleh produk-produk dari media sosial dan bagaimana sistem yang mereka ciptakan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang monopoli kekuatan algoritma yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dan bahkan manusia menulis ulang, bahkan bisa membuat kita merubah sejarah hidup kita. Oleh karena itu, dengan menempatkan devosi kerahiman ilahi, kita ingin supaya kekhawatiran Paus ini dapat dieliminir, ya, dapat dieliminir, di mana perilaku Yesuslah yang menjadi sumber dari perilaku kehidupan kita. Refleksi.
Kalau AI membuat kita kehilangan wajah dan suara manusia yang otentik, maka devosi wajah kudus Yesus bagi sahabat-sahabat rohani yang sekarang ini ditangkap oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, untuk terus-menerus memandang wajah kudus Yesus, hendaknya kita begitu keluar dari devosi wajah kudus Yesus, kita akan melihat bahwa setiap orang adalah pribadi, ya. Setiap orang itu bukan hanya data, ya, bukannya objek atau biometrik, ya, bukannya data, tetapi adalah pribadi. Di balik pribadi ini ada hati, di balik wajah ini ada perasaan, di balik wajah ini ada pikiran, di balik wajah ini ada satu sejarah masa lalu sesuai dengan usianya. Ibu-ibu dengan wajahnya keriput, di balik wajah yang keriput ini ada sejarah yang panjang, yaitu selama 70 tahun. Di balik wajah seorang remaja ada sejarah perjalanan Allah dalam dirinya, yaitu 15 tahun yang silam. Wajah adalah lokomotif yang di belakangnya menyeret gerbong sejarah pribadi, sejarah keluarga, sejarah kehidupan, dan juga pengalaman-pengalaman konkret. Nah, itulah di balik wajah itu. Sebagaimana ketika Anda memandang wajah Yesus, Anda melihat sejarah perjalanan rencana Allah yang panjang dari Adam dan Hawa. Satu sejarah yang panjang tercatat dalam perjanjian lama, yang panjang sekali. Wajah itu membawa rencana Allah yang ada sejak penciptaan Adam dan Hawa. Yesus katakan, aku telah hadir ketika dunia diciptakan. Aku adalah awal dan akhir. Nah, bayangkan, memandang wajah Yesus, Anda melihat suatu perjalanan yang panjang rencana Allah yang dinubuatkan para nabi, yang kemudian disimpulkan dalam wajah Yesus. Dan kalau kita menyadari ini, maka ketika Anda di jalan, Anda menjumpai banyak orang, Anda menjumpai jejak perjalanan mereka yang panjang ke belakang, Anda berjumpa dengan ratusan hati, ribuan pikiran, mungkin ribuan perasaan dalam satu perjalanan. Dalam satu pesawat saya kemarin, saya menyadari di sana ada ratusan hati. Di dalam pesawat yang sama ada ratusan pikiran. Di dalam pesawat yang sama ada ratusan perasaan. Di dalam pesawat yang sama itu ada sejarah masing-masing yang panjang, yang singkat, maupun yang menengah. Yang berikut, dengan memandang wajah, 5 menit lagi ya, 3 menit lagi ya, karena 23.5 tanya jawab. Dengan memandang wajah kudus Yesus, kita mau menjaga martabat manusia. Karena AI ini sering merusak martabat manusia. AI ini dipanggil sebagai kopilot untuk melayani manusia, bukan mengganti relasi kita satu sama lain. Oleh karena itu, relasi kita dengan wajah kudus Yesus tidak diukur oleh algoritma, tetapi diukur oleh kedalaman hati kita yang bertemu dengan hati Yesus. Wajah kita yang terpantul, yang sungguh terpesona oleh wajah Kristus. Wajah Kristus yang menderita membuat kita semakin peka melihat penderitaan orang lain, penderitaan karena cinta kepada keluarganya, penderitaan karena cinta kepada sahabatnya, penderitaan karena cinta kepada alam. Mereka sungguh mengalami ekspresi wajah yang menderita, tapi menderita karena kasih. Oleh karena itu, sahabat-sahabat rohani, inilah sharing kita pada malam hari ini. Marilah kita masuk di dalam percakapan. Terima kasih.